Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, malam hari ini saya masih bisa berbagi konten dengan sahabat ya, serta dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya selalu mendoakan sahabat-sahabat semua agar selalu diberikan kesehatan serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, kali ini saya akan berbagi konten ya. Sebenarnya ini bukan bagian dari aktivitas saya. Sebenarnya ini di luar kebiasaan saya membuat konten seputar konten ini ya. Tapi ini tetap bagian daripada aktivitas saya ketika di malam hari atau melepas lelah daripada pekerjaan kita atau aktivitas kita sehari-hari di lapangan ya, atau bertani tentunya. Nah, sebelum lanjut ke kontennya, jangan lupa dulu di like, di share, serta di subscribe ya, subrek, pokoknya subrek lah intinya, agar saya tetap selalu bersemangat untuk selalu berbagi, berinovasi walaupun apa adanya gitu ya. Nah, konten kali ini saya akan berbagi atau sharing dengan sahabat-sahabat semua ya. Ini di luar apa yang menjadi kegiatan saya dalam aktivitas bertani ya. Tetapi ini lebih cenderung pada aktivitas saya di saat saya pulang kerja di rumah ya, atau di saat saya malam. Ini sambil santai, sambil ngupi ya, ngupinya nyembung, tapi ini kopi asli ya, kopi luwak yang dari alam gitu. Bismillahirrahmanirrahim, mantap. Nah, jadi saya akan berbagi pengalaman saya ya, terutama sebagai petani pemula dan secara tidak langsung sebagai YouTuber pemula juga. Jadi ada beberapa sahabat-sahabat saya yang selalu bertanya, apa nggak ribet jadi bertani terus jadi YouTuber juga ya walaupun pemula. Nah, di sini saya akan paparkan serta suka dukanya jadi petani pemula dan jadi YouTuber pemula. Jadi agar paham ya untuk sahabat-sahabat semua yang kebetulan kalau di lapangan selalu bertanya itu. Jadi mungkin melihat ketika saya sedang beraktivitas selalu HP ya, atau kamera. Jadi saya selalu mendokumentasikan gitu. Intinya saya mendokumentasikan. Tapi ini ya sebenarnya yang menarik buat saya, jadi saya akan paparkan lebih detailnya dan sekaligus saya akan berbagi dengan sahabat ya dari apa tuh, kalau di aplikasi Android itu kan lebih mudah sekarang cara mantau dari YT Studio ya. Jadi nanti saya akan paparkan ini jadi suka dukanya jadi YouTuber pemula ataupun petani pemula ya. Jadi petani pemula sekaligus, walaupun saya tidak berniat jadi YouTuber, tetapi niat saya hanya mendokumentasikan gitu ya. Tetapi daripada di memori handphone itu kadang penuh dan bisa saja handphone itu hilang atau rusak, kita tidak punya cadangan file ya. Jadi ini tujuan saya. Nah, lebih jelasnya saya akan jelaskan di cuplikan berikut. Oke, kita lihat cuplikan seperti apa. Let's go. Ku coba bersahabat dengan alam. Begini sahabat, kegiatan kalau malam itu ya kita biasalah cek YouTube, kita channel kita ya, edit apa yang menjadi aktivitas kita sehari-hari. Seperti kita lihat di sini channel kita sendiri ya, saya biasanya lakukan cek channel ini. Jadi
sebelum melakukan ini sahabat. Jadi kalau malam itu selain ngedit kita juga ngecek. Nah oke sahabat, jadi begini ya, seperti pertanyaan sahabat saya ya, suka dukanya jadi petani pemula dan youtuber pemula itu apa sih, kenapa harus punya channel YouTube? Ya bagi saya sendiri itu ini sebuah alternatif bahwa ketika kita melakukan aktivitas, karena saya itu hobi mendokumentasikan, apalagi ini sifatnya dalam bertani ya, walaupun pemula apa yang kita lakukan itu pasti membuahkan hasil. Jadi selain panen dari apa yang kita tanam, juga panen ilmu kalau pemula bagi saya itu, karena ilmu baru selalu dapat ya. Nah tujuan saya membuat channel YouTube ini jadi agar saya bisa menyimpan data dengan mudah atau puas lah, karena kalau di memori handphone kita nggak cukup dan kadang-kadang bisa saja handphonenya rusak atau hilang gitu. Nah keuntungan punya channel YouTube, kita selain menyimpan semua data, dan syukur alhamdulillah gitu ya kalau dari channel kita itu, dari video-video kita ini bermanfaat bagi orang lain gitu, minimal ya buat kita bisa review apa yang menjadi aktivitas kita dan manfaat apa yang pernah kita dapat dari aktivitas kita. Ini bisa jadi acuan buat kita ke depan, dan minimal ketika kita tiada ya, mudah-mudahan sih panjang umur gitu ya, tapi setidaknya nih pahitnya, jadi ilmu yang kita dapat ini bisa turun temurun kepada anak cucu kita gitu, bahwa suatu saat nanti mereka anak-anak kita akan melihat apa yang menjadi aktivitas di masa lalu orang tuanya. Itu buat tujuan saya itu, dan harapannya tidak muluk-muluk, agar mudah mengingat apa yang sudah kita kerjakan, karena ini menyangkut aktivitas bertani bagi saya ya. Jadi sebagai pengalaman, kesalahan-kesalahannya bisa kita lihat dari sini, bisa direview lah. Nah syukur alhamdulillah kalau buat orang lain gitu. Dan manfaat yang kedua juga, saya merasa bekerja atau seberat apapun kita bekerja, merasa hiburan aja gitu, karena kita tidak terlalu fokus walaupun tujuannya pasti itu, artinya enjoy aja lah. Nah selain itu juga dari kegiatan yang lainnya juga kita bisa berbagi dengan dunia luar ya, seperti halnya seperti ini nih. Contoh lah, saya disadari atau tidak ketika saya mengecek di YouTube studio saya ya, ini terutama di sini ya, walaupun ya channel saya biasa-biasa saja ya, tidak seperti YouTuber yang mungkin kontennya viewernya sudah banyak dan sudah punya subscriber banyak, tapi saya juga merasa gimana ya, channel saya ini banyak ditonton, walaupun ditonton oleh orang luar, dunia luar. Seperti halnya begini, kita cek YouTube studio, kita lihat analisanya ya, dan ini mungkin penontonnya sedikit, tapi kalau saya lihat dari durasi tonton rata-ratanya itu ini bagus ya, jadi di atas rata-rata standar gitu. Makanya durasi saya panjang itu mungkin membosankan bagi orang yang melihat, tapi bagi saya itu kalau tidak lengkap data saya, suatu saat saya butuh, saya akan kehilangan info gitu yang kita lakukan atau yang kita kerjakan. Itu tujuannya kan ini sebenarnya dokumentasi pribadi ya, tetapi syukur alhamdulillah jika banyak manfaat buat sahabat-sahabat semua gitu, karena saya ini tujuannya adalah bertani gitu, jadi bertani. Adapun kita dari YouTube, kalau rezeki kita ya kenapa enggak, why not gitu ya, kenapa tidak. Nah contoh kita kalau sore-sore ya sambil ngopi, kita daripada jenuh ya, lepas beri sambil nunggu kita tidur ya atau ngantuk, iseng-iseng kita lihat nih analisanya. Itu tujuannya bukan hanya untuk melihat wah kita tuh berapa subscriber, atau kita tuh dapat viewer berapa ya, walaupun ya itu harapan semua youtuber ya, tapi minimal kalau kita sebagai petani itu apa yang kita kerjakan itu pasti mendapatkan hasil dari apa yang kita tanam itu ya. Ya kita yang menjadi andalan dari offline-nya ya, bukan online-nya. Ini YouTube sebagai online-nya, kalaupun ada nilai lebih ya syukur alhamdulillah, kalaupun tidak kita sudah bertani dan kita seperti nanam padi ya, kita dapat padi gitu. Adapun dari YouTube ya syukur alhamdulillah gitu. Jadi banyak manfaatnya sebenarnya. Nah, ini terutama bagi saya ya, karena saya hobi dokumentasi, jadi saya masukin ke YouTube dengan tujuan ada data. Nah, seperti kita lihat dari sini ada ringkasannya. Ini kalau lihat dari penayangan real time
kontennya kan bisa kita lihat catnya atau grafiknya ya di sini. Tapi ini kan tidak harus sejauh itu. Kita lihat dulu yang ini apa, jangkauan ya. Jangkauan mungkin sudah pada tahu lah di sini. Berarti orang banyak yang nyari. Kita lihat interaksi penonton. Nah, dari penonton itu jenis penontonnya atau gendernya itu pria atau wanita nih, sekitar prianya 84. Berarti banyak kan pria. Memang konten saya banyak kan ini yang dilakukan oleh pria gitu. Nah, ini juga usia yang banyak nonton konten saya itu rata-rata ya usia 25 sampai 34 tahun gitu. Bahkan ada yang di atas 65 tahun gitu ya, dan ada juga yang 13 sampai 17 tahun gitu. Artinya walaupun sedikit tetapi ini sangat mungkin ada manfaat buat orang lain. Nah, begitupun geografis teratasnya. Geografis itu adalah wilayah itu dari negara mana saja sih yang menonton konten kita. Nah, ini penayangan kita tuh ditayangkan di Indonesia itu 76,6%. Contoh ini ya, berarti kebanyakan orang Indonesia ya, karena saya warga atau kewarganegaraan jadi di warga 62 ya, atau Indonesia. Nah, tetapi saya juga melihat di sini, kita bisa lihat bahwa konten kita tuh dilihat ternyata ada yang diputar di Amerika Serikat sekitar 2,1%. Itu lumayan besar nilainya, 2,1%. Di India, di Brasil, di Rusia, di Turki, di Vietnam, di Pakistan, Jerman, Thailand, Polandia, Uzbekistan, dan Prancis, Irak, sampai ke Malaysia, serta sisanya 11,7% dari negara yang tidak diketahui gitu ya. Mungkin ini kan berarti bukan hanya di 62 saja ditayangkan, berarti di luar sana gitu atau di negara lain video saya ini ditayangkan atau banyak yang nonton gitu. Banyak sehingga mungkin ada gitu 1 atau 2 penonton, seperti halnya di sini. Ini kan real time-nya ya, 20 hari terakhir. Ini sebagai motivasi buat kita juga gitu, bahwa mungkin dunia luar aja tertarik, atau sengaja atau tidak, yang jelas itu konten kita ternyata jangkauannya luas gitu ya. Dan ini juga dari fitur jelajahnya juga ya, jenis sumber trafiknya. Video kita itu direkomendasikan atau rekomendasi videonya itu dari short itu ya, yang video-video pendek gitu ya. Terus penelusuran YouTube-nya dari fitur jelajah juga, fitur YouTube ini. Jadi banyak lah yang bisa kita pelajari di sini ya. Nah, itu salah satunya. Jadi kita atau saya terutama ya, ini sangat termotivasi dengan hal-hal seperti ini. Jadi ada kegiatan lah. Nah, itu yang membuat, jadi selain kita memakai tenaga dalam bertani, tetapi pemikiran kita juga atau mindset kita ke depan itu dari sisi digital kita nggak ketinggalan gitu. Artinya selalu mengikuti perkembangan zaman gitu. Walaupun mungkin kita punya patokan ke aktivitas kita yang paling utama adalah bertani gitu. Nah, mungkin itu sedikit gambaran alasan saya itu memilih bertani tetapi dilengkapi dengan membuat channel YouTube atau menjadi YouTuber lah, walaupun baru pemula itu sahabat. Nah, jadi karena ini banyak pertanyaan dari teman-teman ya, biasa kalau di lapangan mungkin melihat saya itu seolah-olah bekerja itu seperti main-main, karena sambil bikin video atau kadang lagi kerja kita itu menyempatkan bikin konten. Mungkin tujuan utama saya tidak semata-mata value dari, atau tidak semata-mata mencari keuntungan dari YouTube, tetapi memang itu semua harapan dari YouTuber ya. Yang jelas ini nilai plus sebenarnya, jadi YouTuber itu nilai plus daripada aktivitas saya sehari-hari. Yang paling utama adalah bertani gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya gambaran dari alasan saya bertani sekaligus menjadi YouTuber ya. Ya mudah-mudahan aja sih ada rezekinya dari YouTube juga ya. Oke, jadi mungkin itu gambarannya. Mungkin yang belum subscribe ya channel saya, silahkan di subscribe, subrek subscribe channel saya nih di Tani 19 ini ya, dengan cara di like dan di share ke sahabat-sahabat semua atau teman-teman saudara teman-teman ya. Silahkan di share ke sosial media ataupun sanak famili lah. Dan jangan lupa juga nih di like juga channel saya yang satunya nih, di apa ya, Cigoma Cebenet ya, Cigoma Cebenet channel saya juga. Di sini jangan lupa di subscribe ya. Ini mungkin kalau yang ingin dengerin Al-Quran ya, cocok bulan puasa ya, bisa di sini ya, full
sampai 10 jam gitu. Oke, semoga bermanfaat dan semoga jelas penjelasannya, semoga bermanfaat. Dan itu penjelasan yang sedikit tentang masalah petani pemula sekaligus jadi youtuber pemula, yaitu suka dukanya. Jadi suka dukanya ya sukanya kita merasa pekerjaan seberat apapun merasa sebuah hiburan ya, dan dukanya juga kita repot kadang-kadang di saat kita sibuk. Hobi kita itu tetap harus kita tersalurkan, atau harus apalagi ada momen-momen yang sangat perlu didokumentasikan, jadi harus membuat sebuah video gitu atau mengabadikannya, mendokumentasikannya. Itu dukanya. Untuk yang lainnya saya rasa biasa saja ya, enjoy gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya gambarannya. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Nah, oke sahabat, itu tadi ya penjelasan saya ya dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat saya di lapangan ya, bahwa itu alasan saya ya tadi. Jadi tujuan saya punya channel YouTube yaitu arahnya ke situ. Jadi hobi juga dan sebagai manfaatnya banyak seperti tadi yang dijelaskan. Oke, semoga bermanfaat. Support terus channel saya dan dengan cara di like, di share serta di subscribe. Sehat selalu, sukses selalu buat sahabat-sahabat semua, terutama para subscriber saya ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankannya, atau bagi umat muslim semuanya ya. Semoga diberikan kelancaran dan puasanya tidak jebol ya. Semangat selalu. Salam petani Indonesia, salam petani pemula, salam petani cerdas, salam Tani 19, sukses selalu, sehat selalu, jaya terus, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.